Halo teman-teman semua, pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas topik mengenai akuisisi saham dengan dosen pengampu Dr. Rini Indawati, SEAK MSI, CA CBV Serap, yang akan dipresentasikan oleh Francisca Analisa Waruwu dan Gracie Ayu Seliolita Nahampun. Kelas AK 6B, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan. Yuk langsung ke materi pembelajaran. Pengertian akuisisi. Akuisisi adalah usaha di mana sebuah perusahaan mengakuisisi sebagian besar saham yang memiliki hak suara perusahaan lain, dan perusahaan-perusahaan yang terlibat melanjutkan operasi perusahaannya sebagai entitas legal yang berdiri sendiri namun saling terkait. Perusahaan yang diakuisisi tidak dilikuidasi, sehingga perusahaan tersebut masih melanjutkan operasinya seperti semula. Perusahaan yang mengakuisisi memperlakukan pembelian atas perusahaan yang diakuisisi sebagai sebuah investasi. Manfaat akuisisi saham: 1. Meningkatkan pertumbuhan yang lebih cepat. Melalui akuisisi, proses pertumbuhan perusahaan bisa berlangsung lebih signifikan. 2. Mengurangi persaingan. Dengan membeli beberapa badan usaha, maka kekuatan pasar dapat digabungkan. Berarti, persaingan tengah pasar lebih longgar. 3. Menembus pasar baru dengan melakukan perluasan pasar. Pemasaran yang dilakukan juga bisa diperbaharui sehingga pertumbuhan lebih cepat. 4. Menyediakan managerial skill. Akuisisi membuat perusahaan mendapatkan bantuan manajerial dari perusahaan yang diakuisisi. Kelebihan akuisisi saham: 1. Jumlah persyaratan cenderung lebih sedikit. 2. Perusahaan telah diambil alih tetap dipertahankan. 3. Jika ada perusahaan yang menawar untuk mengakuisisi bisnis yang telah diakuisisi, maka tidak perlu mengadakan rapat pemegang saham. 4. Tidak memerlukan persetujuan dari manajemen perusahaan karena perusahaan yang membeli akan langsung berhubungan dengan pemegang saham mayoritas. 5. Walaupun suara pemegang saham mayoritas sangat penting dalam proses akuisisi aset, pemegang saham minoritas tetap dapat beropini apabila mereka tidak setuju. Kekurangan akuisisi saham: pertama, jika pemegang saham minoritas cukup banyak yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Kedua, jika perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. Ketiga, pada dasarnya pembelian aset dalam akuisisi harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Akuisisi dan pengendalian atau kontrol. Akuisisi hanya menyebabkan penggabungan jika memberikan hak pengendalian pada pihak yang mengakuisisi. Hak pengendalian berdasarkan PSAK pasal 22 yaitu lebih dari 50% saham berhak suara, mengatur kebijakan keuangan dan operasi, mengangkat atau memberhentikan sebagian besar pengurus perusahaan, dan hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2012, PT Sahabat mengakuisisi saham biasa PT Andika sebanyak 4 juta lembar dengan harga per saham Rp1.400. Pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan akuisisi tersebut antara lain biaya akuntan, perusahaan penilai, dan pihak independen lain yang terlibat akuisisi 200 juta. Pengeluaran sehubungan dengan surat menyurat sebesar Rp15 juta. Harga akuisisi dibayar dengan menerbitkan saham PT Sahabat sebanyak 2 juta lembar dengan nilai nominal Rp2.000 dan harga pasar Rp2.800 per lembar. Saham ini diberikan kepada pemilik lama 4 juta lembar saham PT Andika. Biaya konsultan dan pengeluaran lainnya dibayar per custom. Dengan demikian, harga perolehannya adalah 4 juta lembar dikali dengan Rp1.400 per saham, sehingga hasilnya 5,6 miliar, yang merupakan nilai investasi pada tanggal 1 Januari 2012. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Investasi dalam saham biasa senilai Rp5.600 juta, beban Rp215 juta, saham biasa yaitu 2 juta dikali dengan 2.000 senilai Rp400 juta, tambahan modal di setor senilai Rp100 juta, dan kas senilai Rp215 juta. Akuisisi saham akan diakui dengan registrasi saham. Biaya registrasi saham pada dasarnya merupakan biaya langsung akuisisi, tetapi tidak satu paket dengan harga akuisisi. Biaya langsung yang tidak satu paket dengan transaksi akuisisi diperlakukan sebagai pengulang tambahan modal di setor. Dalam transaksi akuisisi di atas,
Misalkan perusahaan mencatat saham dengan biaya 100 juta per kas, PT Sahabat akan mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Tambahan modal debitur sebesar 100 miliar rupiah, kas sebesar 100 miliar rupiah. Jadi, tambahan modal debitur PT Sahabat berkurang sebesar 100 juta rupiah akibat pencatatan saham PT Andika yang diakuisisi tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah!